lihat dari market dulu ya, Indonesia ini penjualan kendaraan itu masih tergolong rendah per kapitanya dibandingkan negara-negara lain, walaupun juga dibandingkan negara ASEAN. Tetapi kita mempunyai suatu potensi yang pasar besar sekali. Kita punya 270 juta dan kita tentu tidak hanya melihat market Indonesia. Nah, modal kita di mana? Modal kita ini sekarang salah satunya untuk kendaraan masa depan itu arah dari dunia semua menuju ke kendaraan listrik. Ya, jadi di tahun 2030 beberapa negara sudah melarang penjualan kendaraan di luar kendaraan listrik. Nah, Indonesia itu punya 21 juta ton cadangan nikel. Nah, nikel ini adalah salah satu bahan utama dalam komponen utama dalam mobil listrik. Ya, jadi kalau kita lihat di situ Indonesia sebenarnya punya modal yang sangat besar dan industrinya sendiri, industri kendaraan otomotifnya sudah cukup advance di Indonesia. Kita bahagia bahwa Honda akan masuk 5 triliun, disusul dengan Toyota masuk 20 triliun. Tapi kesiapan kita bagaimana? Kalau menurut saya kita sudah cukup siap. Tinggal peraturan-peraturan dan kebijakan pemerintah untuk mendorong ke arah sana. Sebenarnya seperti apa sih Pak yang mungkin akan lebih pro begitu ya ke pelaku usaha khususnya dari sisi peraturan dan juga dari sisi kebijakan begitu kan? Karena ini landasan kan Pak paling basic sebenarnya yang harus mulai disiapkan begitu ya sebelum nanti industrinya benar-benar jalan. Seperti apa Pak Bobi? Jadi gini, kita jangan melihat kita sebagai market. Kita melihat sebagai pemain. Jadi sebagai industri utama di bidang otomotifnya. Nah, dengan arah tren kendaraan listrik ke depan, kita adalah mempunyai modal, sekali lagi saya bilang tadi, adalah bahan baku dari baterai tersebut. Nah, baterai sendiri itu kan 50 sampai dengan 60% harga mobil listrik itu biayanya ada di baterai. Nah, baterai ini 70% dari total itu ada 11 komponen di dalam baterai. 70% itu cuma 3 komponen saja. Nah, salah satu komponen terbesar 40% itu katoda. Katoda ini itu bahan terbesarnya adalah nikel. Jadi dengan basis itu adalah Indonesia bisa menjadi produsen baterai yang menjadi komponen utama di mobil listrik. Jadi perkembangan otomotifnya kita sudah punya, pabriknya sudah ada. Nah, kita bermain di mana? Ya kita bermain di energinya, kita bermain di baterainya. Nah, kalau saya lihat pemerintah sudah keluar beberapa peraturan, ada PP nomor 55 tahun 2019 ya untuk percepatan pembangunan industri kendaraan listrik. Nah, ini saya rasa arah dari pemerintah sudah cukup jelas, tapi kembali lagi penerapan di lapangannya. Nah, dengan adanya COVID ini industri dan ekonomi cara berbisnis sudah banyak mengalami perubahan. Dan orang sekarang sudah sadar bahwa energi terbarukan, yang apalagi yang terkait dengan transportasi ini menjadi suatu prospek masa depan yang cerah. Nah, pemerintah kita ini apa sih yang kita perlukan? Yang kita perlukan adalah keberpihakan dan dukungan yang seluas-luasnya. Misalnya, kita itu kalau membangun industri harus kompetitif. Nah, kompetitif itu diperlukan apa? Tentu peraturan fiskal yang menarik buat investor. Kemudian sarana infrastruktur dan logistik yang tersedia sehingga kita bisa mempunyai basis kendaraan dengan harga yang kompetitif.